Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari belakangan ini kerajaan Arab Saudi, khususnya Jazirah Arabiyah umumnya, hamparan-hamparan luas gurun Sahara mereka, bukit-bukit bebatuan dan gunung-gunung mereka secara tiba-tiba sekarang sudah mulai menghijau. Sahabat-sahabat kami yang tinggal di sana dalam waktu lebih 20 tahunan mereka bersaksi, belum pernah mereka menyaksikan pemandangan seperti ini. Bukit-bukit batu sekarang mulai ditumbuhi rumput, padang-padang pasir mulai ditumbuhi oleh rumput, sungai-sungai yang ada di Mekah, Madinah, Jeddah, Taif dan lain-lainnya semuanya sudah pada mengalir. Maka ini adalah isyarat yang terang bagi kita, menguatkan apa yang sudah kita bahas. Kita sedang berada di posisi hadis Nabi. Nabi berkata, tidak akan terjadi kiamat sampai Jazirah Arabiyah kembali menghijau. Jazirah Arabiyah kembali menghijau, sungai-sungainya mengalirkan air. Alhamdulillah hari ini hal itu sudah kita saksikan di sana. Tapi hujan-hujan lebat hari ini di Arab Saudi sudah berubah menjadi petaka. Setiap kali hujan lebat mesti ada banjir. Setiap kali hujan lebat mesti ada banjir. Kalau dulu hujan terjadi, orang langsung keluar berlomba-lomba meninggalkan kamarnya, meninggalkan rumahnya dan membasahkan dirinya di bawah guyuran hujan. Dulu orang berlomba-lomba mengejar di mana ada hujan dan mendapatkan barokah dari hujan yang turun. Sekarang udah kayak kita di Indonesia, hujan orang langsung lari. Berbeda habis dengan suasana dibandingkan 10 tahun yang silam. Sekarang ini memang sudah Allah kasih lihat kepada kita bahwa menjelang Dajjal keluar, kata Rasulullah, Allah akan tahan hujan dari langit. Berarti sebelum Dajjal keluar, sebelum 3 tahun Dajjal keluar, air hujan yang sudah akrab turun di Jazirah Arabiyah kembali Allah tahan. Dan itu terasa sekali oleh orang. Tumbuh-tumbuhan yang hidup, buah-buahan, biji-bijian, tanam-tanaman yang hidup, hewan ternak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali merana, sengsara, mati sehingga orang-orang menjadi kelaparan. Nah, sekarang hujan di mana-mana, ini Desember, Januari, Februari, Maret akan banyak menimbulkan bencana-bencana khususnya di Timur Tengah. Persiapkan atau segeralah membuat komunitas kampung kurma akhir zaman di tempat yang sudah kita putuskan. Tempat itu untuk di Payakumbuh insya Allah sebenarnya memenuhi syarat, tapi yang tidak memenuhi syarat adalah jangan di kota. Siapkan tempatnya di daerah perbukitan, jauh dari kota. Kalau secara lengkap syaratnya tidak dekat laut, harus tinggi dari laut, mesti jauh dari kota-kota atau kota besar apalagi. Kemudian di daerah perbukitan punya sumber mata air sendiri, dan mata air itu besar, dapat menampung bisa sekian ribu orang untuk dikonsumsi oleh orang-orang yang tinggal di sana. Bapak Ibu yang kami muliakan, hanya petunjuk Rasulullah yang kita ikuti. Sebaik-baik orang beriman di akhir zaman, kata Rasulullah, adalah yang membawa lari ke bukit-bukit agamanya dan hartanya. Dia bawa lari agamanya, dia bawa lari hartanya. Maksud bawa lari ini apa? Dajjal akan masuk ke kota-kota. Orang-orang kota akan banyak yang kafir kepada Allah dan sujud menyembah Dajjal. Maka ketika kekacauan dan huru-hara itu resmi terjadi, saatnya kita sudah tidak tinggal lagi di kota. Kalau sekarang kita masih terus tinggal di kota, aktivitas kita normal lah dibuat di kota, lakukan semuanya di kota. Tapi apabila sudah resmi, petunjuk resminya dari mana Ustaz? Petunjuk resminya kata Rasulullah, apabila di atas langit kalian sudah melihat bintang berekor berkeliling mengelilingi bumi kalian selama 3 hari sampai 7 hari, antara 3 sampai 7. Kalau sudah terjadi itu, tinggalkan kota-kota cepat. Tinggalkan kota-kota. Dan tempat di mana kita menuju harusnya sudah dipersiapkan. Mestinya mempersiapkan itu dari sekarang, dan sekarang mempersiapkannya. Buat tempat tinggal kita di situ, walaupun kita belum huni. Siapa yang menghuni Ustaz? Jadi rumah hantunya? Tidak. Tempat-tempat yang sudah disiapkan tempat tinggal itu persembahkan kepada pesantren untuk bisa dijadikan sebagai tempat belajar. Rumah-rumah hunian santri, guru-guru. Nanti kalau masa-masa digambarkan sudah terjadi, santri-santri itu pulang ke orang tuanya masing-masing, sementara kita sudah bisa merapat ke tempat yang sudah kita siapkan. Solusinya cuma itu, K3Z. Di tempat itu sekali lagi harus ada sumber mata air, dan di tempat itu kita tanami tanam-tanaman yang bisa bertahan dalam jangka waktu panjang. Kurma atau makanan-makanan yang lain seperti ubi, jagung, apa segala macamnya. Ya, lalu
Bapak Ibu yang kami muliakan, dipersiapkan juga ternak. Katakan Rasulullah, harta terbaik yang dilarikan orang beriman di akhir zaman adalah kambing, domba-domba, ya, domba-domba dan ternak-ternak yang dibawa ke bukit-bukit, kata Rasulullah SAW. Maka dengan ini Bapak Ibu yang kami muliakan, K3AZ sekali lagi adalah solusi kita untuk menghadapi hari-hari gersang, hari-hari berat, hari-hari yang penuh dengan perasaan air mata ke depan. Apa solusinya? K3AZ, komunitas Kampung Kurma akhir zaman, Kampung Kurma akhir zaman. Di sana dilepaskan hewan ternak kita, kurma-kurma kita, dipagari, orang-orang beriman tinggal di sana dan menjaga iman, saling meningkatkan ketakwaan dan ketaatan sampai kita berhasil melewati masa-masa sulit muka bumi. Habis itu turunlah balik, tinggalkanlah lokasi itu, tinggallah balik di rumah-rumah kita. Menurut hitung-hitungan saya, dan Allah yang Maha tahu, hitung-hitungan saya 5-7 tahun masa-masa sulit itu. 5-7 tahun. Kalau kita bertahan tinggal di kota, resikonya kita dibunuh oleh tetangga sendiri. Kita akan masuk dalam kepungan kekacauan yang tidak bisa kita lari darinya, atau Dajjal datang kita menjadi murtad, atau kita dipaksa ditangkap oleh bala tentara Dajjal, kaki tangan Dajjal, lalu diseret untuk berjumpa dengan Dajjal, dan kita pun akhirnya mati di tangan pasukan Dajjal. Jadi cara yang paling benar sekali lagi adalah K3AZ, dan tahun kita menurut gambaran sudah di depan mata. Setan saja membuat kita masih lalai berpikir-pikir panjang. Setan saja membuat kita masih lalai dan berpikir-pikir panjang. Ada yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu berkaitan dengan jenis komunitas di akhir zaman. Umatku akan terpecah di akhir zaman menjadi 73 golongan. 72 celaka masuk neraka, 1 yang selamat masuk surga. 1 yang masuk surga itu dinamakan oleh para ulama-ulama kita dengan sebutan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kata Rasulullah ada ta'ifah. Ada ta'ifah. Seluruh ta'ifah itu masuk surga dan mereka saudara kita. Kalau boleh saya sebutkan namanya di Indonesia yang bisa saya ingat ini, Nahdlatul Ulama. Itu termasuk Firqatun Najiyah, satu kelompok yang selamat, tapi itu ta'ifah. Muhammadiyah termasuk ta'ifah dalam Firqatun Najiyah, kelompok yang selamat. Persis, Wahdah Islamiyah, Hidayatullah. Kalau yang bertugas di bidang amar ma'ruf nahi 'anil munkar, nah inilah dia. HTI, FPI, MMI yang kayak gini ini bertugasnya di amar ma'ruf nahi 'anil munkar. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah seluruhnya. Kelompok yang selamat, kelompok yang akan dijamin masuk surga insyaallah. Kalau bergerak di bidang keilmuan, yang bergerak di bidang keilmuan, fokusnya di bidang keilmuan, akhirnya dia para ulama, ahlul hadis, Majelis Ulama Indonesia, termasuk dengan kelompok Salafi. Salafi termasuk, masuk ya, Al-Hashimi yang berpusat di Bogor, termasuk. Ini adalah komunitas yang berciri khaskan keulamaan. Kemudian kalau bergerak di bidang dakwah, siapa yang termasuk, dan ini sangat kuat seluruh dunia, Jama'atut Tabligh. Ini masuk dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bergerak, kalau kata orang jamaah kompor, bawa kompor kemana-mana ya. Kemudian bergerak dari musajid ke musajid, main-main orang musajid. Ini termasuk Firqatun Najiyah, satu kelompok yang selamat. Ta'ifah, itu namanya ta'ifah itu. Nah, ta'ifah ini siapa lagi ya? Islam Nusantara masuk tidak? No. Ulama-ulama dari Sabang sampai Merauke, ulama-ulama pejuang, ulama-ulama istiqomah, kiai-kiai, habib-habib, seluruhnya sepakat menolak Islam Nusantara adalah bentuk ganti rupa, bentuk ganti baju daripada Islam sepilis yang sudah ditolak. Ganti baju menjadi Islam Nusantara. Nah, sekarang dagangan Islam Nusantara sudah mulai basi, Pak. Orang sudah mulai menolak. Maka dia mulai ganti baju dengan sebutan Islam milenial. Ini namanya sekarang Islam milenial. Apapun namanya, mudah terendus, Pak. Baunya busuk. Asal sudah mengejek-ejek Arab, mengejek-ejek Islam, ya, sudah banyak menghina-hina Al-Quran dan Sunnah, jelas itu adalah Islam dari perubahan nama kepada perubahan nama, pergantian baju kepada pergantian baju. Ini tidak termasuk. Thayyib ibarallah, hamba Allah yang kami muliakan. Jadi seluruhnya itu adalah masuk dalam Firqatun Najiyah, kita bersaudara. Al-mu'min lil mu'min kal jasadil wahid. Mukmin dengan mukmin yang lain seperti satu anggota tubuh. Tangan kanan, tangan kiri punya fungsi berbeda-beda. Nama beda-beda masing-masing, tapi satu tubuh. Tolong hayati itu semua. Dan fungsinya berbeda. Yang kaki kerjanya jalan, menopang badan. Kemana diinstruksikan oleh akal dan hati, kesitulah kaki bergerak. Kaki bisa berlari. Dan mesin yang paling canggih di alam semesta ini adalah kaki ini. Dia bisa bergerak kapanpun, mau hujan lebat, mau lumpur, mau apa saja, yang kaki tetap akan bisa diajak bergerak. Dan kaki ini bisa mendaki bukit di jalan terjal, mobil mana bisa. Super canggih yang Allah ciptakan.
Nah, kaum muslimin, tolong di akhir zaman ini menuju kemenangan, merapatlah. Tangan merapatlah ke badan, kepala merapatlah ke badan, kaki merapatlah ke badan, dan di badan pun ibaratnya transformer yang terpisah kemudian disuruh menyatu lalu menjadi sebuah kesatuan. Merapatlah untuk memenangkan setiap langkah-langkah menuju kemenangan di masa depan. Merapatlah. Udah nggak zamannya lagi kita mengatakan den tangan, den nampaknya bajaso. Kalau nak doden nak bisa mengamankan kalian wahai badan. Kecik kaki, den nampaknya bajaso. Kalau nak doden nak bisa kamar kalian doh. Nah kecik mata kalau nak doden memang kalian bisa pergi kamar. Memang kalian bisa mencari apa? Tolong di akhir zaman ini apa saja nama kelompok yang ada di Indonesia adalah dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, merapatlah antara satu dengan yang lain. Merapat antara satu dengan yang lain. NU adalah bahagian dari Sunnah wal Jamaah. Maka dia adalah saudara kita. Dia adalah saudara kita. Ya NU itu ada dua ustaz. NU yang mana Ustaz makasih kok. NU garis lurus dan NU struktural. Kan ada NU garis lurus, NU struktural. Yang mana Ustaz maksud? Yang NU garis lurus meliputi pondok-pondok pesantren, kiai-kiai, habib-habib. Ini jumlahnya besar. Sementara NU struktural, itu macam-macam saya keluar kalimatnya itu, Pak. Yang itu tindak. Tapi yang lain-lain itu Masya Allah, termasuk Habib Rizik Syihab, termasuk NU. Ya, Habib Bahar bin Smith termasuk NU. Bahkan Ustaz Abdul Somad termasuk NU. Ya, ini mereka termasuk. Apakah mereka sesat? Siapa berani menunjukkan sesat-sesat mereka? Insya Allah mereka termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlul Jannah, insya Allah, ahli surga. Jamaah tabligh, kita kenal dengan jamaah tabligh tidak? Kenal. Kita benci dengan jamaah tabligh atau menerima jamaah tabligh? Demi Allah, ustadz yang selama ini cukup keras, Pak, yang selama ini sangat disegani dan dihormati di kalangan salafi, namanya Ustadz Khalid Basalamah. Ustadz Khalid Basalamah yang muncul di mana-mana, acara-acaranya sangat padat di mana-mana. Beliau pun mengatakan, kita tidak akan mampu mengimbangi jamaah tabligh dalam hal dakwah. Mereka mampu mendatangi tempat-tempat yang paling menjijikkan untuk menyelamatkan mereka dari gelimangan maksiat. Orang-orang bertatuan sudah banyak diajak taubat oleh mereka. Orang-orang yang tak pernah bisa disentuh oleh kita para dai-dai biasa, oleh para ulama-ulama, mereka mampu. Maka membenci jamaah tabligh satu di antara dua. Kalau dia bukan orang yang awam dan jahil tentang Islam, atau dia orang munafik. Jamaah tabligh termasuk di antara kelompok di akhir zaman yang akan banyak mendukung bagi wujudnya kepemimpinan Islam seluruh dunia. Maka seharusnya kita menyambut mereka, mencintai mereka, menerima mereka, dan bekerja sama dengan mereka. Sudah tidak zamannya lagi mengatakan kamilah yang benar, kamilah yang lurus, yang lain bengkok, yang lain sesat, yang lain di neraka. Ini udah nggak zamannya lagi. Selama rukun imannya masih 6, selama rukun Islamnya masih 5, selama kitab sucinya adalah Al-Quran yang 30 juz, nggak ditambah-tambah, nggak dikurang-kurangi, selama kiblatnya masih Makkah, ya, selama syahadatnya masih syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, lah, selama Allah yang dia imani adalah Allah yang ahad, qul huwallahu ahad, maka dia adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terlepas dari kekurangannya, terlepas daripada cacat-cacatnya, terlepas daripada bid'ah-bid'ah yang mungkin ada dia buat, karena bid'ah amaliyah tidak akan memasukkan orang ke dalam neraka. Yang memasukkan orang ke dalam neraka adalah bid'ah akadiyah, Syiah. Itu bid'ah akadiyah tuh, Pak. Syiah adalah bid'ah akadiyah, bid'ah secara akidah keyakinan. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ada. Mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah seluruhnya sama dengan kita. Maka saudara kita, jangan mau lagi kita diadu domba, Bapak Ibu. Jangan mau lagi kita diadu domba. Coba saya bayangkan pada Bapak Ibu semua. MMI, kenal dengan MMI? Majelis Mujahidin Indonesia. Siapa mereka? Lembaga organisasi dakwah dan sosial yang cukup aktif di Indonesia. Ya, mereka sudah eksis, mereka sudah berdiri, dan mereka sudah tampil berdakwah di mana-mana dan juga mendekatkan amar bil ma'ruf nahi anil munkar. Kalau seandainya di Payakumbuh ini ada tempat-tempat mesum, ada tempat-tempat mesum, banyak orang rumput-rumput bergoyang banyak di sini. Ragu kita untuk menggerebek mereka. Ragu awak, nak punya Quran yang ada. Panggil saja MMI. Assalamualaikum. Bukan MMI kok. Yo, di tampek kami ada sama cukup goyang sulang.
Ada undang-undang diparkirkan di tempat di ala jalan itu. Tolonglah kami. Sebenarnya itu kan kerja polisi, Pak. MMI ini kerjanya profesional. Dia biasanya koordinasi dulu dengan pihak kepolisian. Pak, kami akan melakukan penggerebekan. Tolong Bapak dampingi kami. Biasanya begitu tuh, Pak. Tutup padam itu tempat-tempat maksiat. Warung remang-remang dan lainnya itu insya Allah. Tapi kalau kerjasama, kalau tidak, maka bahaya, Pak. Kampung kita itu akan bisa kena bencana, musibah, petaka dan huru hara. Sementara Allah tidak akan tanggung-tanggung. Dan soleh yang tidak soleh karena yang sodolahnya. Itu kejuan bulan nalapehkan di siko. Yang soleh tidak soleh karena yang sodolahnya. Kalau tidak mau, kerjasamalah dengan organisasi Islam dalam Taifah yang ada. Taifah Muhammadiyah, Taifah NU, Taifah. Nah, kalau di Syam, di Palestina, nah ada nama Taifahnya Hamas. Ada nama Taifahnya Hamas. Kalau di Syria ada nama Taifahnya Fathus Syam, Jabhah Fathus Syam, dulu Jabhah Nusra dan lain-lainnya. Ada Taifah-Taifah, merapatlah dengan mereka. Bapak Ibu yang kami muliakan, di mana saja Bapak Ibu berada, fanatiklah dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan fanatik pada kelompoknya. Karena kata Rasulullah, Rasul tidak pernah menyebutkan nama kelompok tertentu. Tidak pernah. Tidak pernah Nabi menamakan, oh yang namanya kelompok ini pasti masuk surga. Bukan begitu. Nabi menyebutkan ma'ana alaihi yaum wa ashabi. Siapa saja orang di akhir zaman itu fanatik dia. Di atas apa yang aku dan sahabat-sahabatku hari ini fanatik. Fanatik pada Al-Quran dan Sunnah itu wajib, Pak. Kita tidak boleh dengarkan kata-kata orang, jangan fanatik mana bagamu. Fasik. Itu sesat dan fanatik mana bagamu. Justru perintahnya mau selamat tak dari Dajjal. Mau selamat tidak dari Dajjal. Mau selamat Bapak Ibu, wajib fanatik pada Al-Quran dan Sunnah di akhir zaman. Setelah kuatkan iman, luruskan akidah. Setelah itu nomor 2-nya fanatiklah kepada Al-Quran dan Sunnah. Kelompok, kita harus ada di salah satu kelompok supaya kita nggak sendirian, Pak. Terserah Bapak mau pilih yang mana. Selama itu Ahlussunnah wal Jamaah, kita dukung. Bapak mau ada di NU, Bapak mau ada di Muhammadiyah, selama itu Ahlussunnah wal Jamaah, tafadhol, jangan sendirian. Jangan sendirian. Bapak mau berada termasuk dalam kelompok Jamaah Tabligh, silahkan. Itu juga termasuk kelompok yang diberkahi di akhir zaman. Yang mana saja, pokoknya jangan sendirian. Yang sendirian di akhir zaman bahaya. Yang sendirian di akhir zaman bahaya. Orang di akhir zaman ini tegak sendirian, Pak, kena garap. Tapi jangan hanya sekedar lengket nama aja. Ambu Muhammadiyah, bahaya Muhammadiyah itu nak paham dah. Pernah nak ke kantor Muhammadiyah? Jadi kader Muhammadiyah tidak? Tidak, berarti itu sama saja dengan hanya nempel nama. Ya, sama dengan saya bergabung dengan MMI. Betul nggak? Terlibat nggak dalam kajian? Terlibat nggak dalam acara-acara MMI? Terlibat tidak dalam program-programnya? Program bulanan, program tahunan, program mingguan? Kalau terlibat, itu baru namanya anggota MMI. Betul nggak anggota Muhammadiyah? Terlibat nggak dengan kegiatan-kegiatan Muhammadiyah? Program-program Muhammadiyah? Kalau terlibat, betul. Tapi kalau hanya sekedar pasang nama, berarti belum. Berarti dianggap masih sendirian. Bahaya di akhir zaman ini kalau kita masih sendirian. Tapi setelah masuk ke situ, jangan menganggap kami yang paling benar. Pokoknya gabung ke Salafi. Lalu kami mengatakan di Salafi itu penyakit yang terburuk mereka adalah menganggap dirinya paling benar sendiri. Yang lain fasik, sedolahnya. Itu pula kelemahan daripada kelompok Salafi. Mereka dari segi keilmuan banjir. Pemahaman mereka, fikih mereka, Masya Allah, 2 jempol. Tapi kesalahan mereka adalah menganggap paling benar sendiri, menyesat-nyesatkan yang lain. Itu yang tidak boleh. Baik ibadah Allah yang kami muliakan, pokoknya pertanyakan diri masing-masing, saya ada di mana? Jangan ada di akhir zaman ini kita sendirian anggota lima doh. Dalam urusan partai, ya itu bukan gerakan untuk keagamaan. Urusan partai seperti Golkar, P3, Gerindra dan lainnya, itu bukan urusan keagamaan, itu urusan politik. Ya, tetapi yang saya maksud adalah aktif dalam keagamaan. Bagaimana kalau perempuan cara memasuki organisasinya Ustaz? Yang wanita ikut suami aja lah. Imamnya kan cuma suami. Di mana suaminya berada? Jangan sampai dengan suaminya di Muhammadiyah, ikut Nabi Minya di Salafi. Susah akurnya rumah tangga. Menambahkan sedikit lagi agar kita tidak terpeleset di dalam persaudaraan sesama orang-orang beriman, tentang kehadiran jamaah tabligh di akhir zaman. Ketahuilah, jamaah tabligh ini seluruh ulama-ulama besar dunia mengatakan bahwa ini adalah jamaah yang lurus, kelompok yang lurus. Kemudian juga yang memimpin jamaah tabligh sekarang ini di tingkat pucuk-pucuk pimpinannya adalah anak keturunan para sahabat-sahabat yang mulia, termasuk sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Syekh Maulana Sa'ad yang ada sekarang yang memimpin jamaah tabligh itu keturunan kandung Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Saya sudah ketemu dengan beliau, dan saya juga sudah ketemu dengan keturunan kandung daripada Abu Dar Al-Ghifari. Alhamdulillah, ternyata beliau juga salah seorang di antara pentolan dan petinggi jamaah tabligh, ya. Jadi kalau tentang jamaah tabligh ini juga ada hadis Nabi mengatakan,
idza ra'aita rajulan aktsara khutahu lil masajid fashhadu lahu bil iman. Kalau engkau melihat ada orang yang memperbanyak langkah-langkahnya ke masjid, dari masjid ke masjid, masjid ke masjid, masjid ke masjid, fashhadu lahu bil iman, bersaksilah kalian bahwa orang itu adalah orang beriman. Jadi kalau dia orang beriman, datang dia ke masjid kita, layak nggak kita tolak? Patut nggak kita campakkan dia? Padahal dia tamu di tempat kita. Man kana yu'min billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapapun yang punya iman kepada Allah dan kepada hari akhirat, buktikan. Caranya bagaimana? Muliakan tamu, sambut dia. Sambut dia. Kalau perlu warga sekitar berlomba-lomba menyediakan hidangan, menyediakan snack, menyediakan minuman supaya mereka nggak masak. Ini bentuk memuliakan tamu. Coba bayangkan, Pak. Orang beriman datang, di antara mereka itu ada wali-wali Allah, Pak. Di antara mereka ada wali-wali Allah. Saya khawatir penolakan kita malah mendatangkan murka Allah kepada kita. Insya Allah kita Payakumbuh tidak menolak keberadaan jamaah tabligh. Amin. Apakah kami sekeluarga boleh bergabung dengan Ustaz? Masya Allah, saya ini bukan pendiri jamaah. Kalau saya mau ditanya Ustaz ada di mana? Jawabannya secara organisasi keagamaan bendera saya Muhammadiyah. Dididik dari kecil di Muhammadiyah. Pendidikan saya memang di Muhammadiyah. Tapi aktifkah saya di Muhammadiyah? Tidak. Karena saya adalah public figure, saya milik semuanya. Saya untuk semuanya. Apabila HTI butuh saya, mereka undang saya. Apabila MMI butuh saya, mereka undang saya. Apabila Jamaah Tabligh butuh saya, mereka hadirkan saya. Dimanapun saya berada, Pak. Dimanapun saja saya berada. Maka dengan ini, saya salah satu di antara ikon, alhamdulillah di Indonesia, termasuk ikon pemersatu umat. Jadi Zulkifli Muhammad Ali sama dengan Ustaz Abdul Somad, sama-sama pemersatu umat. Tidak berada dalam satu kalimat tertentu, tetapi ada di bidang perekat daripada umat ini. Baik. Teman Ustaz Jamaah Tabligh pergi selama 4 bulan lebih. Kebanyakan menelantarkan keluarga, istri dan anak. Saya tidak percaya mereka menelantarkan keluarga. Saya tidak percaya. Kenapa demikian? Salah satu di antara peraturan yang dibuat dalam sistem pemberangkatan dakwah kelompok-kelompok Jamaah Tabligh ini, salah satu peraturannya, pastikan keluarga adu dan ditinggalkan. Jadi kalau itu mungkin masa lalu iya, masa lalu pernah ada saking tawakalnya keluarga terserah pada Allah, kan begitu kan. Lagi pula adabnya, Pak, pastikan keluarga yang ditinggalkan. Adu ke belanjonya selama berapa ikut? Sebulan, maka ada belanjanya untuk 1 bulan. Itu adabnya sekarang. Kemudian berikutnya, dari pihak yang tidak berangkat, ya khuruj namanya kan, pihak yang tidak khuruj bertanggung jawab menjaga keluarga ini, menggotong royongi keluarga ini. Itu bentuk daripada ukhuwah Islamiyah di komunitas Jamaah Tabligh. Jadi nggak ditelantarkan kok.